Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sebelumnya gue berterima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jika para lanang lining atau netizen yang ingin podcast atau yang ingin mempunyai cerita horor atau misteri, bisa hubungin gua di bawah ini dan bisa tampil juga di Suara Misteri Channel. Oke, pantengin terus Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini gua kedatangan sahabat kecil ya, sahabat putih abu-abu, yang dimana dia mempunyai cerita sebagai seorang teknisi di suatu perusahaan, dan kerjaan dia sering dilempar ke luar kota, dan di sanalah dia mengalami kejadian-kejadian mistis atau kejadian-kejadian horor. Yuk sama-sama kita cari tahu atau kita kepoin kira-kira pengalaman apa atau pengalaman horor apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Joko. Ya Bogel, terima kasih udah bersedia nerima gue di konten ini ya. Siap, ya kan? Ya sih. Kita dulu sebentar. Ini mungkin orang lining juga pengen tanya nih, lu kenal gue awalnya gimana nih? Oh iya, Andi Bogel di Budut, saya di Grafika. Cuma kita sering bareng satu bis, suka dukanya udah banyak dah, suka duka bareng-barengnya banyak. Dan kemudian lama nggak ketemu, beliau ini bilang kalau, Dok, gue punya channel nih, main dong di channel gue gitu. Dan kebenaran nih, Anda punya cerita gitu. Ya kalau menurut sih serem sih gitu. Jadi ya mau berbagi aja di channel ini. Nah tuh ceritanya kayak gimana Dok? Pengalaman lu tuh waktu lagi gimana? Gini ya, perusahaan gua, tempat gua kerja kemarin kan di bidang trading atau trading mesin industri. Nah, gue di situ posisi gue sebagai engineer, mekanik atau teknisi, yang mana kalau ada terjual mesin ke daerah mana dan itu mesin pegangan gue harus pasang, dan gue pasang sana. Dan cerita ini waktu gue di Lampung, di Lampung. Dan kalau nggak salah itu kejadiannya sekitar tahun 2001 ya. 2001 ya udah selesai, gue ditugas sama kantor. Joko, besok kamu ke Lampung pasangin ini. Sorry, bukan pasang, waktu itu servis. Jadi mesin itu ada masalah, gue suruh servis ya. Lampungnya di mana tuh? Kebenaran Lampungnya di daerah Teluk Betung. Jadi kalau ya habis naik deh, Kalianda naik dikit lah. Itu berangkatlah gue naik travel. Travel kalau ke daerah Lampung itu kan naiknya ke kapal itu jam 12 malam. Nah kebenaran malam itu adalah malam Kamis. Dan biasanya perjalanan itu ditempuh sampai, kalau nggak salah sampai subuh, sekitar jam 4 zaman itu ya. Karena kapal belum ramai. Kalau sekarang kan bisa lama. Karena padat ya, kapal tuh padat, di penyeberangan tuh padat di Merak Bakau. Zaman itu memang
sekitar 2 jam lebih dikit lah dari Merak ke Bakau. Zaman itu ya. Nah, gue berangkat lah malam Kamis. Kalau nggak salah, gue sampai di sana, di pabrik itu. Namanya travel kan door to door ya, sampai ke tempat. Itu sekitar jam 4 lewat pagi. Ya kan? Nah, akhirnya gue telepon dong yang punya pabrik, orang Cina. Gak bodo amat ya, pagi-pagi gue gak kenal siapa-siapa, gak ada orang. Nah akhirnya adalah orang keluar dari pabrik itu, dari gudang. Gudang itu ternyata tempat centengnya yang jaga pabrik. Namanya Alung. Gue manggil Bang Alung. Dia bilang, "Oh Pak Joko ya?" katanya. "Oh ya, oh saya Alung ya Pak Alung. Gimana Pak, mau tidur sini?" Aku bilang, "Ya tanggung lah," saya bilang. Pagi-pagi ya tidur sini aja deh. Tidurlah gue di situ, di depan dia. Di depannya tempat orang itu. Ya nggak apa-apa lah. Di luar apa di dalam? Dalam dong. Dalam. Nah pas begitu, ya pagi bangun udah sarapan. Itu hari Kamis dong. Iya. Kamis lihat. Pas udah Pabrik langsung tuh. Itu pabrik permen kebenaran, dan itu pabrik tua. Tua, bangunan tua gitu, kayak rumah dijadiin pabrik. Rumah dijadiin pabrik. Ya. Gede dong rumahnya. Gede, Cina ya kan, gede rumah gede. Jadi bentuknya tuh lurus, belok, itu lebar-lebar semua. Ya. Ya aku ceritain dulu posisinya pabrik itu kayak apa, kondisinya. Jadi ini pabrik, ini tanah lapang, ini ada rumah tua. Jadi rumah kayak nggak terurus gitu kan. Nah, tapi rumah bagus, bekas rumah bagus. Karena ada keramik gitu kan, ada lapangan. Dan ini kayaknya dulu ini rumah ini ada sampingnya, cuma sekarang dibikin tembok tinggi. Nah sini di ujungnya dibikin gerbang buat keluar masuk mobil, buat gudang di ujung rumah itu. Nah, singkat cerita, jam 8 udah mulai ketemu sama bosnya, gue kerjain mesinnya. Selesai kan. Selesai gue nggak langsung pulang, gue mesti ada namanya commissioning, jaga mesin biar gak trouble lagi. Akhirnya gue harus nginep dong. Harus nginep. Dan itu bosnya. Lu tidur di mana, di hotel? Nah, dulu. Nanti bosnya bilang, "Pak Joko nanti tidur sama Pak Ipin ya." Pak Ipin siapa Pak? "Koh. Pak Ipin centeng sini tuh yang jaga rumah itu." "Oh iya Pak, iya Koh." Ya begitu. "Iya Koh." Ya. Sore udah satu pabrik, gua kesana dong, gua anterin Pak Ipin karena gua nggak tahu jalannya ya kan. Nah rumah itu ternyata gini ya, rumah itu tuh, ini rumah nih, tau lah ini rumah ya, ini rumah nih. Ini jalan kecil ya, jalan umum kecil, cuma motor doang lewat. Nah ini lapangan pabrik nih, ini ada pagar. Nah di depan rumah ini kunci, digembok. Udah nggak fungsi karena rumah ini bawahnya jadi gudang. Oh rumah ini tingkat. Nah samping rumah ini mungkin tadi rumah apa mungkin pagar, ini tembok tinggi. Nah pintu kecil buat keluar masuk kecil di ujung sini Gel. Nih di sini kecil sini. Nah ini keluar masuk. Nah gua kan diantar Pak Ipin sore, dan gua waktu masuk rumah itu emang hawanya nggak enak. Gua akuin hawanya nggak enak. Tapi gue yakin lah gue baik-baik sini ya, bodo amat ya. Udahlah, gue mandi abis maghrib ya. Gue nggak mikir apa-apa, cuek aja main. Nah kebenaran mampet itu kamar mandi, lubang airnya genang dong. Gue lapor sama Pak Ipin. Pak Ipin tuh, nah gue ceritain Pak Ipin siapa dulu. Pak Ipin ini dulu yang punya rumah itu. Ya, dijual sama pabrik. Nah sekarang dia kerja pabrik, centeng jagain
pabrik sama tinggal di rumah itu, jagain pabrik, tinggal di rumah itu. Cuma sekamar doang ya di atas, itu yang di atas. Karena bawahnya itu sama, sorry gue ceritain, di lorong itu lurus kayak kita naik tangga nih, belok kiri, ini kayak selasar gitu, jalan panjang, kamar cuma ujung sana tuh los. Ke bawah itu gudang. Nah, namanya gue iseng, gue lihat kasih waktu sore, gue lihat gudang itu isinya ada drum solar ya, sama ada tumpukan palet tinggi. Ada 2 tumpukan lah kalau nggak salah waktu itu, 2 tumpukan. Udah whatever dah. Udah gue mandi, gue bilang Pak Ipin, mampet nih. Diakal nama du sogok, udah los. Akhirnya kalau nggak salah gue mandi sekitar jam 7:30, 8 malam. Dan gue cuek aja. Alhamdulillah. Malam Jumat lagi. Ya kebenaran malam Jumat waktu itu. Iya. Gue cuek. Udah. Gue turun dong. Gue pengen makan malam. Jadi gue makan. Gue lihat gue nyari Pak Ipin di mana. Pak Ipin ada di pojokan dekat ujung pabrik itu. Lagi ngumpul, main remi, main leng. Main jam, main leng lah. Gue tegur, Pak, kok? Ya Pak mau makan. Kemarin kan warung juga nggak jauh, ada warung-warung kampung gitu kan. Nanti itu, ya. Pas makan gue ngerokok nyantai. Ya, gue samperin lah Pak Ipin. Daripada main tuh gue samperin. Liatin aja. Dia nanya, ngerti kok main gini? Ya ngerti dikit Pak. Ya gue pesen kopi lah sambil nontonin dia. Ya gue pengen di kamar, masih bete, masih sore ya kan, mau kamar. Ya ada gue ngantuk, dia gue capek kali ya, gue capek. Jam 11 ya gue bilang apa Pak Ipin, saya duluan ya. Pak Ipin ya udah dah. Baiklah gue nggak ada, gue pikir apa naik, gue buka pintunya tuh, pintu besi kan, naik. Gue bilang assalamualaikum, karena gue tahu assalamualaikum. Gue naik. Pas emang perasaan emang nggak enak perasaan gue, kayak gimana gitu. Samun tempatnya gelap kayak gini, remeng. Oh remeng. Kayak gue tuh kayak ada ngeliat, kayak gue jalan tuh kayak nggak perhatiin gue gitu. Gue merinding situ lah. Udah gue nggak kata gue turun, udah gue masuk, dan kemarin tuh kamar itu juga pengap ya kan, nggak bersih. Gue terpaksa, gue terpaksa ya. Jadi ada kasur lusuh gue jembrengin, kayak gue kan bawa sarung Gel. Di tas gue jembrengin sarung gue. Itu udah kerdus Pak Ipin tuh, gue tidur kerdus, ngapain gue tidur kerdus? Iya. Gue tamu, kan? Udah aman, gue main handphone aja tuh, ya zaman jadul lah handphone tuh, BlackBerry juga belum ada, gue main game apa gitu ya, gue mainin tuh, gitu. Pas lagi main-main yang kayak gitu, gue denger langkah dia, gue denger langkah. Saat gue liat jam 11.58, gue inget banget, 23.58, inget banget gue gitu. Saat gue pikir, Pak Ipin balik nih, gitu kan, Pak Ipin balik dari main kartu, balik nih gitu. Jadi, kok pura-pura tidur dia, gue maksud. Kan itu karena kamar pengap, itu pintu gue buka dikit ya, makanya gue dengar suara. Gerah, gue ingetan gue buka dikit lah, penting ada angin. Gitu. Gue pikirnya Pak Ipin, gue pura-pura tidur gitu. Pas udah lama berhenti tuh depan pintu ya. Itu langkah berhenti depan pintu. Kok nggak masuk ya Pak Ipin? Pikiran gue gitu kan. Kok nggak masuk? Beginiin aja. Gak lama ngobrol. Sama siapa Pak Ipin? Pikiran gue gitu kan. Tapi suara nggak jelas, gue nggak tahu bahasa itu, tapi berat. Kayak suara orang tua. Iya. Situ gue merinding ya. Dia ngobrol ada lawan gitu.
gue bertanya, Pak Ipin sama siapa? Kan gue bilang gitu. Ini Pak Ipin sama siapa nih? Gitu dari gue kan. Oh, kok nggak jelas soal kayak gremeng gitu kan. Hah? Itu, wah ini gue merinding kan. Asli merinding gue masuk. Gue baik remang-remang, tempatnya pengap, tempatnya setan. Tempatnya setan. Nah, iya, udah gitu. Asli gue takut, jujur gue takut. Gua tutup begini, tak gua merem udah lama. Udah nggak ngobrol lagi, nggak ada suara lagi, nggak ada suara lagi. Nggak lama gua denger, wah, Apaan tuh? itu kayak palet jatuh yang tumbukan yang belakang itu, yang gua lihat sore-sore. Wah, enggak, bunyi kayak kencang begitu, kayak jatuh begini, kak gitu. Oh, Wah, masa gue diem ya, gue baca yang bisa gue baca yang dah begitu tuh. Akhirnya gue ketiduran, tidur tak tahu pagi gue simpan ceritanya kurang banget. Sudah gue mandi, gue sarapan ya, sarapan Pak Ipin juga sarapan kok. Gue samperin Pak Ipin, Pak, semalam saya gini, saya pikir bahwa tapi dia bilang apa dia? oh, Lah emang kok kita udah nunggu kakek sama nenek berdua. Lu aja kebangetan berani. Gitu. Pak, kalau saya tahu, mungkin kalau si Wahyu yang datang cerita, mungkin saya nggak mau Pak sendirian, saya bilang. Lalu tahu di pintu itu sore-sore maghrib itu si Jamal, ada Jamal orang situ, Jamal orang situ, digampar kuntilanak. astagfirullahaladzim. Jadi itu kelihatan, pak, gua ke atas, tahu nggak ya? Udah gitu, lu nggak pakai cerita, udah. Gua beresin barang gua siang-siang, gua pulang pabrik, gua ke hotel. Daripada gua dicekek, itu pengalaman, itu merinding, gua masih merinding. Astagfirullahaladzim. Gua itu gua telepon lah si Wahyu ya, teman gua kan. Telepon si Wahyu. Yu, dia orang Banyumas. Lu gini, situ mah serem mas katanya. Itu mah tempat angker katanya. Astagfirullahaladzim. Saya kalau nggak mau Pak Ipin nggak mau saya ke dalam katanya. Orang pernah saya lagi mandi dan lewat sore-sore dia bilang. Saya pikir Pak Ipin, saya panggil nggak ada suaranya. Astagfirullahaladzim. Merinding gue. Iya, tuh. Udah habis itu, udah, bilang, kok besok saya, ntar saya di hotel aja. Oh kenapa, nggak enak sama dia? Iya, dari Pak Ipin kasihan di kardus tidur, gue bilang gitu aja ya kan. Gue pikir mau dibayarin, sama kagak. Ya. Udah itu cerita gue. Dan itu sangat membekas banget. Sangat mencengkam banget bagi gue ya, mencengkam banget. Saya kondisi gue sendiri, gue takut cekek dia. Karena itu nyata, kalau nyata banget, itu benar-benar. Dan semua ya, alhamdulillah sih gue nggak diliatin ya. Alhamdulillah gue nggak diliatin. Kalau dilihat gue nggak tahu pingsan kali ya. Ya, udah gue bilang sama si Wahyu, lu yuk ngomong kayak. Entah kalau saya ngomong, situ nggak berangkat, itu katanya. Dah, itu. Itu pengalaman lo waktu di Lampung. Ya, di Lampung. Lu pernah dikirim lagi kemana tuh? Lampung, sering sih banyak loh, ke kota-kota, di luar kota banyak loh, banyak. Nah, gua ada juga kejadian yang buat gua tuh, gua jadi takut. Dia bukan merinding, bukan semua, gua takut. Kayak gini. Itu ke Sidikalang. Sidikalang tuh di Sumatera Utara. Sidikalang. Kota Sidikalang. Itu dingin kan tuh dok? Dingin. Kalau malam, jadi dinginnya tuh bukan dingin suhu, tapi nisbi, kelembapan. Jadi kelembapan sama jadi luar biasa. Ini kayak kopi, kayak apapun tuh nggak boleh lama pasti dingin. Dan dinginnya tuh nusuk tulang. Jadi itu gue kesana tuh 3 kali ya. Tahun 2008, gue di sana tuh kalau nggak salah
sebulan lebih. Oh. Tahun 2010, sorry, 2008 gue 3 bulan Gel. Oh. 3 bulan. Itu di hutan apa di mana? Nah jadi gue tunggu, gue 3 kali kesana. 2008, 2010, 2012. 2008 3 bulan, 2010 sebulan, karena di tahun 2010 sama 2012 itu penambahan. Nah. Kalau ini kan bangunan awal. Iya. Nambah duit sebulan tuh, 10 sama 12. Nah, pabriknya sendiri ini ada di tengah hutan. Itu kalau tepatnya itu di Sumbul Pagagan. Dari Sumbul Pagagan itu hutan dibelah sampai Pak Barat. Oh. Jadi kebenaran Sidikalang ini berbatasan dengan Aceh Tenggara. Tengah hutan loh ya. Dan itu gue tinggal di camp yang dibangun, camp masih dari papan-papan gitu, tengah hutan juga. Nah, dari camp ke pabrik itu kalau naik mobil sekitar ada 15 menitan lah, tapi dekat. Kenapa lama? Jalannya yang rusak, yang batu. Kanan kiri hutan. Astagfirullah. Hutan, jadi kenapa di hutan? Hutan itu ditanemin kopi. Karena mesin yang gue pasang itu mesin buat proses kopi. Jadi hutan itu dibuka lahan buat pertanian kopi sama ubi Jepang. Ubi buat ekspor Jepang. Jadi kejadian sih suka dukanya banyak ya. Contoh kayak ya kejadian enggak harian aja deh. Setiap mau berangkat itu pasti ngelihat orang hutan lagi ngorekin ubi. Oh, monyet maksudnya? Monyet, orang hutan. Oh. Itu kalau kita teriakin lari dia gitu. Iya. Nah, suka keserunya kerennya kalau kita suka di mobil suka dibarengin nama elang. Oh. Nah, kejadian yang bikin gua takut itu pertama yang gue cerita tahun 2010 dulu ya, waktu gue di camp 2008. 2008 ya, pertama kali. Itu kan gue berdua sama temen kan, orang senior gue ada, orang udah tua. Jadi itu kejadian sekitar malam beberapa hingga kalau nggak salah malam ketiga atau malam keempat ya. Karena malam-malam pertama itu masih nggak ada apa-apa, dia belum cerita entah itu kejadian malam. Dia cerita itu sekitar hari ketiga hari keempat dia cerita, karena yang kejadian itu bukan gue cerita dia, karena kebetulan gue satu tempat. Nah, di camp itu kan gue dikasih satu tempat, satu blok, isinya ada 2 kamar. Lalu gue nggak mau Gel, ngeri. Gue berdua yang jejeran lah tempat tidurnya, satu kamar itu jejeran, emang sempit sih. Nah, dia cerita tuh temen itu sekitar hari ketiga, hari keempat cerita. Dia bilang, lu kok gue udah 2 hari dimimpiin gue mau dicekek katanya. Astagfirullah. Orang kecil kayak modelnya kalau di entah itu gue mimpi atau gue ngeliat tuh kayak tuyul ada berlendir kayak tuyul belendir. Jadi ada makhluk berlendir gitu, kupingnya panjang. Dia cerita dia lagi tidur ditarik selimutnya tarik, tak nyamperin, gue begini kok, gue begini, dia gue begini aja kok, nah sana pergi lu, jangan ganggu gue mau teriak, gue ngeliat lu tidur, gue nggak bisa keluar suara. Gue sampai keringet dingin kok. Pergi lu, dia nyamperin, dia bukan jalan, kayak terbang gitu. Dia cerita begitu ya. Gue nggak tahu itu gue mimpi apa gue ngeliat gitu ya. Begitu akhirnya tau gimana, itu hilang, gue tidur. Besok gitu lagi. Astagfirullah. Begitu, lupa mana Pak? Ntar saya lagi Pak. Gue nggak tahu deh. Kita tidur bareng aja Pak, satu tempat tidur. Ogah dia bilang. Gitu. Setelah itu kita share sama orang sana, kita ngomong sama, kan di situ yang buka hutan tuh ada
Pak orang Jawa, orang Jember. Orang Jember yang buka lahan itu, dia memang ahli kopi. Ahli buka lahan, ahli nanam kopi. Orang Jember, cerita dah sama ibu baik. Orang Jawa sendiri tuh. Jangan ngomong Batak, sini kan Batak asli semua gitu. Ya, itu. Pak, loh emang, kata, emang Mas Joko, Pak Madi, katanya. Di sini mah banyak, katanya. Nah, kalau penampakan makhluk itu banyak. Banyak, katanya. Ya maaf Mas Joko ya. Mas Joko yang santai depan aja. Santai depan aja. Pasti ada makhluk apa gitu. Entah yang terbang atau istilah kayak genderuwo ada. Astagfirullah. Ya namanya di hutan, namanya di hutan baru dibuka. Tuh. Aduh. Itu gimana Pak? Ya udah, kita kan orang beragama ya, saya. Kalau makhluk itu juga punya dunia sendiri. Ya baca-baca sebisa yang baca deh, ya kan. Kalau mau tidur sholat dulu. Ya, namanya agak sholat ya gitu ya. Ya mau tidur baca doa sholat gelar wudhu insya Allah deh itu bilangnya. Di sini mah ganggu banyak dia bilang, yang ganggu banyak. Nah itu pertama kejadian tahun 2008. Nah 2 tahun kemudian 2010 itu camp masih ada, camp yang lama masih ada. Cuma yang ngelewatin pabrik ini pokoknya ini camp ya. Camp lama lewat, ini pabrik. Nah ngelewatin pabrik sana udah bangun pavilion gitu, lebih keren. Ada parabola, tempatnya bagus, tembok, pokoknya kamarnya bagus. Nah, udah ada namanya bukan klinik, komplit pabrik itu. Jadi nah di depannya mes itu, ini kan mes buat tamu, buat karyawan, di sana buat tamu-tamu bos, lebih bagus. Tapi ini juga bagus. Sini di seberang jadi ini mes ini jalan turun gitu. Nah dibuka lahan, seberangnya dibuka lahan, itu buat mes-mes karyawan ubi. Beda aja karyawan kopi sama karyawan ubi, nah itu buat cewek-cewek. Itulah baru dibuka. Nah hari pertama biasa, hari kedua biasa. Nah itu juga ada security-nya, satpamnya keliling ngontrol per mes-mes ya, bukan ngontrol hutan, ngontrol dari mes ke mes ya. Orang Batak semua karena mampir lah ke mes kita kalau sore-sore ngopi gitu kan. Itu satpam kan pakai motor trail kan, motor trail. Ya kontrol kan, satpamnya ada banyak, ada empat. Ngobrol sama Pak Joko gitu ya. Sini Pak kita ngopi dulu ngobrol ya. Nah, itu kalau nggak salah gue tuh udah hari keberapa di sana itu ya. Sekitar udah hampir 2 minggu. Ya, karena gue juga jarang nongkrong sore karena udah capek. Nah kebetulan gue tuh malam tuh kenapa pengen nongkrong depan mes, pengen ngopi gitu ya. Sore ya, bukan malam sore, sekitar jam 7-an gitu kan. Nyampe gue gede-gede, rapet gel, kagak ada yang terbuka cuma ini doang sama telapak tangan. Begini udah, dingin. Dingin ini udah. Ngobrol cerita. Ngomong-ngomong dia cerita gini, dia nanya sama gue aja. Pak Joko, selama di sini ada yang ganggu nggak? Nggak ada Pak. Oh bagus lah dia bilang. Kenapa emang kenapa Pak? Seram kali, ngeri kali Pak Joko dia bilang. Ngeri kali. Wah jangan nakutin saya Pak, saya penakut dia bilang gitu ya. Jangan nakutin, ya enggak, kalau kan saya tanya Pak Joko ada diganggu nggak? Dia bilang nggak ada Pak. Pak Joko tengok sana kan yang kiri itu, yang naik mau ke mes anak-anak cewek itu kan. Dia kenapa? Malam Jumat kemarin dia bilang, aku ngontrol Pak sana, ngontrol yang ngobrol-ngobrol itu sekitar jam 11 nih dia. Oh, ada yang belum tidur tuh, si Purba belum tidur, aku ngobrol sama dia bikin kopi dia. Nah selepas itu Purba mau tidur, aku pulang lah, aku keliling lagi. Pas aku mau jalan, itu rame Pak. Rame apa nih? Makhluk halus, ada tuyul, ada genderuwo,
ada kuntilanak lagi duduk, lagi rame di jalan saya mau turun. Lebar jalannya kan, lebar kan. Ya, saya tahan dong, ya saya sih kebetulan saya bisa lihat, dia bilang, iya. Pak, saya merinding Pak, saya bilang, Pak, saya nggak bisa tidur nih, saya bilang. Ya kan Pak Jowo nggak pernah diganggu. Iya emang deket gel dari ini mes gua nih, mes tempat gua tidur, tinggal tuh kan ada 4 kamar kalau nggak salah, 4 kamar kan, 4 kamar panjang. Kesini dikit ke atas gitu udah kelihatan dia, kalau dia mes itu kelihatan. Gak ada pas lagi diganggunya deh, cara ngindarinya gimana? Ya, makanya itu waktu dia cerita, terus Pak, ya aku tunggulah mereka pergi semua katanya. Mereka pergi semua. Nah, udah mereka pergi semua, aku nggak dia nggak nyalain motor, Gel. Motor tuntun dari atas itu dia, tapi lampu dinyalain, tuntun turun, karena udah pada jingkir lah, udah nggak ada terbang-terbangan, dia bilang. Kalau yang begitu, entah kayak mana Pak, dia bilang bahasa, entah kayak mana Pak, dia bilang. Waktu kamu turun, entah dari mana kaki lu ditarik, aku jatuh sama kereta, sama sepeda motor, dia bilang. Kan soalnya bilang kereta kan, motor kereta. Aku lihat Pak, dia langsung pergi katanya. Aku bangun, aku langsung oplos katanya. Aku nyari kawan gue. Jadi emang kalau udah jadi ditarik siapa? Dia bilang kayak tuyul gitu, dia bilang. Kayak tuyul anak kecil, dia bilang, kecil sama kopinya gede. Menjak itu Pak, setelah itu kejadian minggu lalu, dia bilang, aku nggak mau sendirian kesini malam. Gila, serem juga tuh. Weh, itu semenjak dia cerita itu malam itu gue tidur hampir subuh ya. Hampir subuh gue mau tidur, karena gue kelimpang-kelimpung, gue main handphone, terus gue mikir, gue udah tahu, takut sendirian, gue di kamar sendirian. Astaga. Sendirian. Gue di handphone tuh gue nyalain aja murotal tuh kan, yang baca-baca Quran itu, murotal setelah itu aja. Mau subuh gue tidur. Nah, begitu besok gue cerita sama Pak Yanto orang Brastagi, orang Jawa. Mana si Manulang itu yang satpam namanya. Nah satpam itu, ya saya dengar ngobrol situ katanya. Enggak, mau benar cerita. Dia lah sering di sini mah. Mas Jokowi mungkin nggak pernah ngeliat. Aku di belakang kadang-kadang lagi ada pegangan jemuran, kan di belakang biasanya jemuran Gel. Kalau pernah bilang ada pegangan jemuran begini. Kalau aku ngeliat masuk lagi. Apaan tuh? Gak tahu, kata genderuwo kata dia. Astaga. Dia kan dia di belakang mes pintu tuh bikin ada lapang gitu, bikin jemuran. Maka kalau ke belakang mau itu, maka kadang-kadang jadi kalau dia cerita. Jadi kalau jemuran gak diangkat sebelum maghrib, itu pasti ada di situ. Jemuran dia. Kata orang Australia begitu. Ya gua nggak walau alam lah, ya kan. Kalau pas dengar cerita itu panas terik, itu pas setengah hari pasti kering Gel. Setengah hari pasti kering. Terus kalau panas banget. Panas banget. Orang sana bertani tuh pakai kayak bedak-bedak cair begitu, crispy gitu Gel. Orang sana saking panasnya. Nah, makanya jemuran kalau sebelum maghrib sore angkat. Jadi kalau kita mau ngambil itu pasti ada nungguin. Aduh Pak, mana kerjaan masih lama lah, gitu kan. Gue sendirian nih, terus di kamar sendirian gitu. Tapi lu gak diganggu-ganggu? Alhamdulillah. Kalau lu kagak? Kagak. Enggak. Kalau teman-teman kerja aja tuh pada diganggu. Ya sekali itu kan, sekali sama teman itu kan, sekali yang pertama itu karena proyek panjang kan, sekali. Ada kejadian. Nah, ya itu sekali itu kejadian. Nah di masih tempat sama yang di tahun 2012.
Itu juga serem. Artinya gini, kebenaran pada waktu itu bulan Agustus. Jadi, dan pas sampai perayaan 17 Agustus gue masih di sana. Nah, pabrik tuh mulai tanggal 16 udah tutup pabrik. Itu persiapan semua buat acara lomba ini kan. Dari bos-bos itu karyawan semua tuh, karyawan ubi, karyawan kopi ngumpul bikin acara perobotan tambang ini macam-macam bawa kayak 17-an. Nah, di tanggal 15 itu gua ada mau pasang namanya puli. Puli itu kayak yang buat fanbel itu ya, yang muter buat mesin buat motor, yang ada fanbelnya. Itu namanya puli gear gitu loh. Nah, itu buat namanya bucket elevator. Bucket elevator itu fungsinya buat dari fryer, dari tuangan gerobak masuk ke fryer. Jadi dituang bawah naik ke atas, boom gitu. Tuh. Nah, gua bawa puli itu ke atas, gede pulinya gear, gede pulinya gede. Karena buat gerakin motor 5 PK, ya kan? Gue naikin, pas gue naikin tuh, itu udah sore gue naikin gel, udah sore, ternyata bautnya nggak ada, tanggal 15 Agustus gue inget, sore tuh, Itu sepi tuh. sepi, udah bubar pabrik, akhirnya udah gak ada baut, ya udahlah, nggak bisa pasang dong, ditinggal di atas, di steger, so tinggi. 12 meter kalau nggak salah. Tinggal sono dia, tinggal di mana? Di steger itu yang buat kerja. Karena belum pasang. Turun pulang ke mes. Acara. Nah, tanggal 16 kan gue nyantai nih ngeliatin aja mereka prepare buat acara 17 Agustus kan. Nah, Pak Madi nih ngomong gini. Kok gue ngeri deh kuliah di atas jatuh begitu. Kagak Pak Ahmed steger, ya kita nggak tahu kok gini, kita turunin yuk gitu. Ayo dah, kita anterin Bento lah. Bento tuh orang supir pabrik yang bisa nganter sama Bento. Ben, yuk ke pabrik. Alam tuh kebiasaan anak kamu bocah pada ikut tuh di bak. Wah, ikut aku, ya bodo amat. Wah, begitu dari pabrik, tuh anak bubar tuh, bocah-bocah itu kemana main gitu kan. Lu malam apa siang? Sore, iya sore lah, sekitar lepas jam 12 lah, sekitar jam 2an, jam 3an deh itu. Tapi udah dingin, kabut udah turun gel, kabut udah turun. Begitu, ya sampai parkir, nyantai dulu dah, nggak kerja dulu, nggak diambil dulu. Kemudian si Bento bawa kopi, si Bento tuh. Nah, kemudian di pabrik itu nerak ada gelas ya, bikin kopi dulu, ngobrol. Udah gitu, udah selesai ngerokok, lo kesana lo ambil gitu, lo naik, bapaknya duluan, wah gitu kan. Kalau lu sama orang tua lo begitu, naik kayak Pak Madi tuh, kalau udah gede kan Pak Madi, naik. Gue ikutin dari belakang gel, naik tangga. Nah, begitu udah agak setengah tangga, liat kok Bento kagak naik. Ben, dia nggak jauh dari tangga ya. Iya Pak Joko, iya doang. Naik, dah. Nah kita kan bantuin megangin tambang, gitu kan sih. Gitu, udah diikat tambang. Udah biarin Bento gak usah naik lah, udah tanggung kata si Pak Madi gitu kan. Ya, kerek turun, abang gede pulinya kan gitu, udah. Ya emang udah selesai, gue turun, udah. Nyantai. Kalau kabut tebel, sos dingin tuh kabut kali itu jarak 3 meter nggak ngeliat kita, udah tebel kabut, maksudnya dingin sana. Begitu, udah. Pulang dari mobil nyantai udah, nggak punya pikiran apa-apa. Ceritalah si Bento, Pak, maaf tadi aku nggak mau naik. Iya lu ngapa sih nggak mau naik? Ya maaf, Pak. Tadi di bawah bapak tuh nenek-nenek.
Astagfirullahaladzim. ikut naik di bawah. Tadi bapak, aku dengar bapak naik kan baca Bismillah kan gitu. Itu yang ngelindungin bapak. Nenek pakai kebaya, nenek pakai kebaya. Kayak naik. Kayak gimana? Makanya aku nggak mau naik, Pak. Itu ada yang ikut naik. Bapak di atas dia masih tunggu. Dia masih tunggu. Masih tunggu di tangga gitu ngeliatin. Masih tunggu. Loh, aku kan bapak lihat, aku lihat terus kan. Merinding. Asli merinding banget. Jadi gini, ini Pak Madi, Pak Madi apa ini gue? Ini. Oh. Emang sepi banget. Ya itu hutan gimana sih ya? Itu samping itu hutan semua. Cuma sebelah sini dibikin ladang kopi. Ini kan hutan kan, belum dibongkar. Itu kan rencananya mau dibabat semua. Mungkin yang menunggu situ kali ya. Iya. Kok ngomong kan nggak teriak? Mananya aku berani Pak teriak-teriak sama makhluk begitu ya. Ya, asal nggak ganggu bapak aman lah katanya. Nah itulah. Lu turun Isinya ya itu udah hilang aja. Dia ikut turun hilang. Hilang. Ya lu nyantai aja. Tapi juga alhamdulillah ya. Ya kok kalau di mobil cerita gitu. Itulah pengalaman yang selama gua kerja di luar kota. Astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillah gua secara pribadi, secara ini ya nggak pernah dilihatin, nggak pernah disenggol, alhamdulillah. Cuma ditakut-takutin iya. Tapi kalau bahasa kayak gua tidur di hotel ada bayangan sih udah biasa gua melihat. Oh gitu. Di hotel kayak gua merasa tidur itu gua dilihatin, gua pernah. Ada ngetok-ngetok, dibuka nggak ada. Wah itu mah cerita gua di Cina. Ngetok-ngetok nggak ada, ngelempar kartu. Nah itu jadi gue tuh kayak pernah kalender jatuh. Kalender meja jatuh di hotel-hotel gitu ya. Atau terbalik gimana ya, gue bilang aja jangan ganggu gue sih kerja cari nafkah, gue begitu aja kalau gue. Jadi gue ucapin ya tolong jangan ganggu saya sini cari nafkah buat keluarga. Kan nggak lucu gue lagi tidur. Tapi di hotel mana yang paling angker yang pernah lo alami? Kalau gue pernah ngalamin ada aura mistis. Gue tuh waktu di Lampung juga tapi di Tarahan. Tarahan itu yang deket pantai. Nah nama hotel itu Hotel Melati sih, emang satu-satunya hotel di situ kan. Itu namanya Hotel Pasir Putih. Pas itu malam Jumat juga. Jadi alhamdulillah gue sih waktu itu lagi rajin-rajinnya sholat. Kalau gue kemana bawa sejadah. Gitu. Nah namanya Hotel Melati kan berarti kan tempat mandinya pasti kolam kan, kolam kayak gayung. Ya nggak ada hotel lagi mau gimana ya kan? Mau itu masih ke Bandar Lampung jauh. Ya ngomong-ngomong di Tarahan itulah. Dan itu gue mau ngisi bak, makanya kosong ada kodoknya Gil, karena di belakang itu kayak model rawa-rawa. Yang rawa-rawa. Kayak ada eceng gondok gitu, rumput ilalang gitu kan. Ada kodok Gil. Di bak itu ada kodok, ya gue ambil, gue buang dong, gue sih positive thinking aja loh. Ya kebenaran waktu itu sampai di hotel itu, jadi keluar pabrik gue kalau nggak salah jam 8 malam. Memang pabrik serem, pabrik itu sendiri serem. Diajak sama temen gue sama Toro orang situ kan. Keluar jam 8, diajak makan dulu gue. Makan jauh lagi. Makan dulu. Akhirnya dari makan itu bisa 1,5 jam ya kan. Setengah jam. Nyampe, gue sampai di hotel itu sekitar jam 10 lewat. Ya, mana sepi tempatnya Gil, sepi, luarnya juga sepi. Ada di ujung sana tukang sate, ya kan.
Gua ke petugas hotelnya, Mas nggak punya kopi? Oh nggak ada Pak. Ya masa situ nggak punya kopi, saya bayarin dah. Gue gitu aja ya kan. Lalu gue pengen ngopi Gil, pengen nyantai aja. Iya ada Pak. Oh itu ada, berapa? Berapa Pak ya? Kasih ceban. Kasih ceban, udah. Kopi ya, gua ngopi di kamar Gil. Terus, ya. Habis mandi, gua bermandi. Habis mandi, gua sholat isya. Sholat isya itu, gue ngerasa di belakang gue juga ada yang ikut sholat. Astagfirullahaladzim. Ketasan gue sih, gue langsung sah. Karena gue ngerasa emang ada mistis. Sah. Karena yang sholat gue merinding gue asli. Sah. Dia perasaan lebih sih. Jadi pas gue Di telinga gitu. kayak ada gini, pas gue Allahu Akbar. Jadi desis. Merinding gue asli. Asli. Bener gue merinding aja. Itu ada kayak wah, gue tuh mau ngelihat begini gak berani. Kayak diikut Allahu Akbar juga gitu kan. Gue waktu sujud, gue nggak nengok enggak. Udah kosong. Udah selesai. Assalamualaikum. Salam. Gak ada. Astagfirullahaladzim. Ya tapi ya itu aja sih sebenarnya sih, ada aura mistis. Dan alhamdulillah gue tidur nggak diganggu sih, nggak ada gangguan lagi gue tidur. Jadi bikin gue merinding. Kalau lu bayangin tengah malam Jumat, kan berarti gue sholat sekitar jam 12 kurang dong. Hah? Ada suara. Wah, ngeri juga loh. Kalau kita sholat ada yang ngikutin di belakang gitu Ya. kan. Jadi kan Ya. intinya gini, ya sama seperti yang pas lu ketemu sama gua, ya gua selama begini, punya enggak? Di sini ada yang trek-trekan apa dok? Terus tadi motor balik udah malam padahal udah jam 2 masih balik. Telepon gua, Dok, punya cerita enggak? Gua inget-inget, oh iya ada gua. Ya, lu bilang kan selama lu kerja, ya. Gue inget ada, makanya alhamdulillah ketemu di sini sekalian silaturahmi ya kan. Iya. Ya istilahnya, ya itu aja sih cerita yang real yang istilahnya gue alami di luar kota itu yang Ceritanya lumayan ya, ngeri-ngeri sedap. Tapi itulah pengalaman Joko waktu kerja di luar kota. Jadi intinya gini ya istilahnya semua itu kan ciptaan Tuhan, ciptaan Allah sama-sama ya kan. Jadi kalau dia mau nampakin ya emang dia bisa nampak kita aja. Tapi tergantung kita, kayak gue nih gue yakin kalau gue nggak diganggu ya gue nggak diganggu tuh. Ya jangan sampai ya gue tongol dilihatin, jangan sampai deh. Asli bener, gue penakut orangnya. Sama. Oke dok. Oke, jadi kita aja gue cerita gue ya. Nanti kalau bahasanya ada serem-serem lagi, serem yang gimana tuh Di part 2 ya. part 2 ada insya Allah ya kan. Ya udah, buat para netizen atau lanang lining yang udah nemanin Joko bercerita pada malam ini. Ceritanya serem loh bener. Banyak deh cerita sebetulnya waktu kerja di luar kota. Ya, gitu deh. Iya deh. Buat terus panteng terus ya channel ini biar tambah sukses. Amin, amin robbal alamin. Maju. Amin, Ya, ya makin Rabbal. banyak konten-kontennya. Amin, amin robbal alamin. Netizen lanang ini yang mau berbagi cerita, monggo. Iya. Bantu-bantu aja. Pahala itu. Gak bakal datangin setan. Ya gitu, alhamdulillah gue bisa bantu, alhamdulillah deh ya kan. Iya. Ya udah, pantengin terus di Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan dan lebih
Wadidaw. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.